Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan ujian. Namun, sebagai umat muslim, kita percaya bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap aspek kehidupan kita dan memberikan pertolongannya kepada kita dalam berbagai cara. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi mengenai tanda-tanda bagaimana Allah menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Ketika terjebak dalam kesulitan, Allah memberikan jalan keluar. Terkadang, kita mungkin menghadapi masalah yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Namun, jika kita tiba-tiba menemukan solusi atau bantuan yang tidak mungkin terjadi secara alami, ini tanda Allah sedang campur tangan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." Quran Surat At-Talaq, ayat 2. Banyak di antara kita yang telah merasakan bagaimana dalam saat-saat kesulitan yang tampaknya tidak memiliki solusi, Allah memberikan jalan keluar yang tak terduga. Kisah-kisah inspiratif dari para sahabat dan orang-orang saleh menunjukkan betapa Allah memberikan pertolongan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ketika kita merasa kebutuhan kita terpenuhi dengan cara yang tidak terduga, ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang memberikan pertolongannya. Terkadang, bantuan datang dari arah yang tak terduga, mengingatkan kita bahwa Allah memiliki cara untuk memberi rezeki yang tidak terduga. Yang kedua, pertemuan yang berarti. Bertemu dengan seseorang yang memberi kita nasihat yang tepat, pada saat yang tepat, atau memberikan dukungan yang kita butuhkan bisa menjadi tanda Allah sedang menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita. Dalam banyak situasi, Allah mengirimkan orang-orang yang membantu dan mendukung kita. Kita bisa melihat tanda pertolongan Allah melalui bantuan dari teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Ini adalah bentuk kasih sayangnya yang patut kita syukuri. Allah dalam Al-Quran menekankan pentingnya mendengarkan nasihat yang baik. Dalam surah Al-Zumar ayat 18 Allah berfirman, "Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." Oleh karena itu, pertemuan dengan seseorang yang memberikan nasihat yang bijaksana dan mendalam dapat dianggap sebagai rahmat dari Allah yang mengarahkan kita ke arah yang benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin bagi seorang mukmin seperti bangunan yang satu menguatkan yang lain." Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga, doa sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari." Hadis riwayat Muslim. Firman ini menggambarkan prinsip bahwa Allah berinteraksi dengan manusia sesuai dengan harapan dan keyakinan yang dimiliki oleh hamba-hambanya terhadapnya. Ketika seseorang berdoa dengan tulus, penuh keyakinan, dan mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan pengabulan doa, ini mencerminkan kekuatan iman dan kepercayaan yang kuat terhadap Allah. Prasangka yang baik ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keyakinan mendalam bahwa Allah adalah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan Maha Kuasa untuk menjawab doa-doa yang diajukan dengan tulus. Ini mengindikasikan bahwa ketika kita berdoa dengan tulus dan penuh keyakinan, Allah akan menjawab doa-doa kita. Momen-momen ketika doa kita dikabulkan adalah bukti konkret bahwa Allah sedang memberikan pertolongannya kepada kita. Yang ketiga, ujian sebagai bentuk penyucian diri. Dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, kita bisa melihatnya sebagai bentuk penyucian diri. Allah berfirman,
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 2-3. Ujian-ujian ini membentuk karakter dan mengajarkan kesabaran serta ketergantungan kepada Allah. Manusia seringkali berpikir bahwa setelah mereka menyatakan keyakinan atau iman mereka akan dibiarkan tanpa ujian atau cobaan lebih lanjut. Ayat dari Surah Al-Ankabut, ayat 2-3, menyoroti pandangan ini dengan menunjukkan bahwa manusia tidak akan dibiarkan begitu saja setelah menyatakan iman. Ayat ini menekankan pentingnya ujian dan cobaan dalam perjalanan hidup manusia. Ujian dan cobaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Allah menguji manusia dengan berbagai situasi dan tantangan untuk menguji kesungguhan iman, ketabahan, dan ketekunan mereka. Ujian-ujian ini bisa berupa kesulitan finansial, gangguan emosional, konflik interpersonal, dan berbagai bentuk kesulitan lainnya. Penting untuk diingat bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan atau mengabaikan pentingnya ujian dan cobaan dalam hidup. Sebaliknya, kita seharusnya menjalani ujian dengan kesabaran, kepasrahan kepada kehendak Allah, dan keyakinan yang kokoh. Dengan sikap positif dan keteguhan iman, manusia dapat menghadapi ujian dengan lebih baik dan bahkan tumbuh lebih kuat dalam prosesnya. Dalam perjalanan hidup ini, tanda-tanda pertolongan Allah sangatlah nyata. Baik dalam kesulitan maupun kebahagiaan, dalam doa-doa yang terkabul maupun petunjuk dari ajarannya. Allah senantiasa menolong kita sebagai tanda kasih sayang dan perhatiannya. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengingat dan bersyukur atas segala bentuk pertolongannya dalam setiap langkah perjalanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.